Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, malam ini kita eh, berlanjut dengan kuliah secara online ya. Kemungkinan juga minggu depan kita akan sama karena diperpanjang sampai tanggal 14. Oke, eh, seperti biasa selama pelaksanaan presentasi semua mikrofon dimatikan. Absensi di e-kampus sama materi presentasi sudah saya upload di e-kampus. Oke, kita mulai aja. Malam ini kita akan belajar tentang widget dasar Flutter. Malam ini kita akan banyak di praktikum daripada teori ya. Ini desain UI-nya yang akan kita buat pada aplikasi pada malam ini. Nah, di sini ada beberapa widget dan satu widget ada beberapa widget yang lain ya. Contohnya di sini paling atas adalah material app yang membungkus semua widget. Si material app punya satu widget yaitu adalah scaffold ya. Di scaffold dia punya dua widget yaitu adalah app bar sama kolom. Si app bar dia punya tiga widget yaitu adalah title, terus icon yang di sini sama di icon yang sini. Sedangkan yang paling bawah itu adalah kolom ya. Kolom dia mempunyai tiga widget. Satu, dua, tiga. Yang paling atas adalah kontainer, yang kedua adalah kontainer juga, dan yang ketiga adalah image. Lebih jelasnya mungkin di struktur widget UI yang saya buat seperti ini. Paling atas nanti returnnya adalah material app. Ya, si material app punya property home yang isinya adalah scaffold. Si scaffold punya property app bar yang isinya adalah app bar. Si app bar punya property leading, title, sama action. Si scaffold juga punya property body yang isinya adalah kolom. Si kolom punya property children yang isinya adalah widget container 2 dan widget image. Untuk semua detail widgetnya, rekan-rekan bisa cari informasinya di Flutter widget. Contohnya adalah ini. Nah, di sini ada banyak Flutter yang bisa kita gunakan ya. Anda tinggal searching aja di bagian search ini, mau mencari Flutter aja, nanti akan muncul keterangannya ya. Jadi saya tidak akan menerangkan semua yang ratusan widget ya, hanya yang diperlukan aja pada aplikasi ini. Oke, widget dasar yang akan kita pakai yaitu adalah pertama widget text ya. Widget text itu punya data untuk ditampilkan. Terus punya property text alien, ada overflow sama style. Nanti yang akan kita pakai cuman tag alien sama stylenya aja ya. Nah, sisanya Anda bisa gunakan dengan keperluan masing-masing. Banyak sekali properti-properti teks yang kita gunakan. Berikutnya adalah widget gesture detector ya. Gesture detector yang akan kita gunakan cuma dua properti yaitu adalah on tap sama child ya. Gesture detector itu dipakai di bagian
icon yang ini ya. Ini kita bungkus dengan gesture detector supaya ketika orang men-tap ya, maka apa yang akan kita munculkan di aplikasi kita atau respon aplikasi kita terhadap event dari user. Di sini sama di sini, yaitu di property leading sama di property action. Berikutnya adalah property column ya. Yang akan kita gunakan cuman property children. Children itu nanti berisi YZ. Bisa banyak YZ ya. Nah, salah satu YZ yang kita gunakan di sini yaitu adalah container. Container punya property width sama color sama childnya. Width untuk menentukan ukuran si kontainernya. Ini adalah double dot infinity, artinya lebarnya akan memakai semua lebar device kita. HP kita lebarnya 5 meter ya 5 meter contoh aja. Terus ada property colornya juga ya untuk membuat latar belakangnya. Terus ada child itu adalah untuk isi si kontainernya. Kontainer itu kan cuman tempat aja untuk mengisi widget yang lain. Nah, widget yang lain ini kita masukkan ke dalam property child-nya. Berikutnya ada container juga, tapi dia punya property decoration untuk membuat sebuah latar belakang si container dengan warna gradient. Ya. Untuk membuat warna gradient kita tidak bisa menggunakan color, tetapi menggunakan property decoration dan widget box decoration property gradient. Berikutnya ada uh, widget image. Kita gunakan network image. Nanti kita akan ambil image-nya dari internet bebas saja. Kita random aja kita cari. Oke, mari kita coding. Pertama, kita buka Visual Studio Code-nya. Terus kita buat project baru, new project, basic YZ. Tidak boleh menggunakan huruf besar. Kita namain nama projectnya basic widget, enter, dan kita tentukan mau ditaruh di mana project kita. Saya taruh di Flutter Dev, terus saya select a folder current project. Kita tunggu sampai dengan selesai membuat project baru. Sambil menunggu, saya akan launch emulatornya dulu supaya berbarengan, nggak lama nantinya. Command valid launch emulator. Oke, silakan rekan-rekan ikuti langkahnya. Oke, ini agak lama di loading si emulatornya. Ya, ini benar-benar stack tidak bergerak di mouse-nya juga. Oke, ini sebenarnya udah uh, bisa ke-load semua file projectnya, terutama di main.dat sudah tidak ada error-errornya. Oke, nanti kita akan hapus semua project bawaan dari Flutter dan kita mulai dari awal. Ini adalah main.dat bawaannya. Saya akan hapus semuanya sini supaya tidak pusing melihat banyak baris coding.
Nah, kita ketahui kemarin bahwa pertama kali yang akan dijalankan adalah si method main, ya. Si method main akan menjalankan method runf yang menjalankan sebuah kelas. Kelasnya boleh bebas, ya. Ini menggunakan kelas myapp, biarkan aja seperti ini. Tinggal kita buat kelas myapp di bawahnya. Kita buat kelas myapp-nya. Pertama, supaya otomatis ngodingnya, kita ketik S, maka akan ada pilihan Flutter stateful widget sama Flutter stateless widget. Kita ambil yang stateless widget. Nanti apa bedanya stateful sama stateless? Ada bahasan tersendiri. Kalau sudah terpilih, kita enter, ya. Setelah itu baru kita buat namanya sama dengan di run my app. Di run app berarti adalah my app. Saya ketik my app. Oke, sekarang tidak ada error. Jadi cuman dua langkah, ketik S, pilih stateless widget, terus ketik my app. Nama my app-nya harus sama dengan di run app, ya. Anda boleh ganti dengan apapun bisa sebenarnya, ya. Tetapi karena di testingnya menggunakan my app, ya kita ikuti aja my app. Kalau mau dirubah, si tesnya pun harus dirubah. Oke, kita lihat lagi struktur program yang kita inginkan. Pertama adalah returnnya material app yang ini. Berarti kita rubah. Sininya adalah return material app. Oke, satu. Selesai. Berikutnya, si material app dia punya widget scaffold yang berada pada property home. Jadi kita buat dulu property home-nya, baru isinya adalah scaffold. Home ada, terus kita buat scaffold. Selesai scaffoldnya. Berikutnya, si scaffold dia punya dua widget, yaitu adalah app bar pada property app bar dan kolom pada property body. Jadi kita buat dulu property app bar dan body. App bar, isinya adalah app bar. Dan satu lagi adalah body yang isinya adalah kolom. Udah kita buat di 011 sama 012 app bar sama kolom. Kolom pada property body dan app bar pada property app bar. Sekarang kita akan selesaikan yang app barnya. Dia punya 3 widget, yaitu adalah leading, title, sama action. Oke, yang leading ini, pertama kita title dulu deh, yang paling gampang. Kita buat titlenya dulu di bagian app bar. Enter. Kita buat title. Titik 2. Kita pakai objek atau widget text. Isinya adalah contohnya waspada COVID-19. Oke. Kita Bapak. Ya. Bapak pelan-pelan dong. Oke, siap. Terima kasih. Iya. Oke. Kita buat property title, ya. Objeknya adalah widget tag, isinya adalah waspada COVID.
Kita akan lihat dulu hasilnya. Saya simpan. Si ini udah siap. Oh, udah siap. Udah siap. Oke, saya bagi dua layar dulu supaya kelihatan outputnya langsung. Ya, running dulu. Kita tunggu. Jangan terlalu berisik, Kak. Itu tutup pintunya, Kak. Oke, kita baru buat app bar property title. Nanti outputnya adalah seharusnya hanya muncul yang ini, ya, waspada COVID-19 saja. Belum selesai. Kalau pengen tahu detail dari setiap widget, dekatkan aja mouse-nya ke nama widgetnya. Contohnya, saya pengen tahu scaffold dia punya properti apa aja sih. Dekatkan, maka akan banyak sekali properti yang muncul. Ada bar yang kita pakai, ada floating action yang kita pakai juga, yang nggak kita pakai, sorry. Yang kita pakai hanya bar sama body. Begitu juga properti untuk widget text. Ini ada tag datanya, terus ada stylenya, terus ada tag aliasnya, ada tag directionnya, dan ada tag overflow, ya, dan lain sebagainya. Banyak. Ini udah mulai di load ke Androidnya. Kita lihat hasilnya dulu. Kalau kita menggunakan editor Visual Studio Code, banyak sekali dibantu dengan autocomplete-nya. Jadi tinggal kita ketik sedikit langsung enter muncul. Oke, ini udah muncul. Hasilnya adalah seperti ini. Hanya muncul di title-nya aja. Oke, berikutnya kita akan coba buat icon di sini, ya, sama di sini. Di sini namanya adalah atribut leading, yang di sini adalah atribut action. Jadi kita akan coba setelah title, koma. Jadi setelah satu properti titik dua isinya, maka untuk properti lanjutnya kita pisahkan dengan koma. Oke, untuk leadingnya kita gunakan gesture detector. Itu adalah untuk ngedeteksi si user nge-tap atau neken apa. Kita gunakan adalah gesture detector. Si gesture detector dia punya minimal yang kita gunakan adalah dua. Pertama adalah si on tap-nya untuk membuat apa yang harus dikerjakan si sistem atau si aplikasi kalau orang menekan tombol atau icon, ya. Jadi kita gunakan on tap titik dua. Ini adalah buka kurung tutup kurung, itu adalah untuk sebuah metode, dan ini adalah isinya. Kita belum ada isinya, kosongkan dulu, tab, kita koma sama dengan yang tadi, kita enter. Nah, sedangkan label atau iconnya kita taruh di property child titik dua.
Kita gunakan adalah icon. Widget icon dalam kurung kita ambil koleksi icon dengan memanggil kelas icons pakai S titik. Nah, di sini akan muncul pilihan icon yang kita inginkan. Contohnya saya mau pakai apa nih? Airfly alarm album apps aja lah. Ya, contoh aja ya. Coba saya Ctrl S, kita lihat hot reloadnya. Nah, ini adalah munculnya ini. Jadi ini adalah icon app berada pada gesture detector. Coba kita buat event untuk menangani kalau orang menekan icon tersebut. Kita buat aja print icon sebelah kiri ditekan. Titik koma. Untuk satu baris coding di dot pakai titik koma. Kita Ctrl S dan kita coba tekan iconnya. Nah, muncul icon sebelah kiri ditekan. Oke, udah berhasil ya. Oke, berikutnya kita akan coba buat icon di sebelah kanan. Kita letakkan di properties action. Setelah loading, kita action widget. Kalau muncul seperti ini, ada widget terus buka kurung tutup kurung siku. Ini artinya adalah object array. Jadi kita bisa meletakkan beberapa widget di dalam array ini. Jadi artinya kita bisa membuat beberapa tombol. Saya buat satu aja. Saya pakai yang gesture detector juga. Kan copy paste saja. Ini. Rapikan. Sebelah kanan ditekan, kita ganti ikonnya dengan icon exit apa aja ya, ikonnya bebas. Coba kita simpan. Nah, di sini ada muncul icon. Kalau kita tekan, icon sebelah kanan ditekan. Nanti kita bisa ganti yang ini dengan perintah keluar dari aplikasi. Oke. Selesai sudah yang bagian app bar. Kan sekarang kita masuk ke bagian kolom. Kita coba rubah dulu background si app bar. Agak berisik anak-anaknya. Maaf. Oke, si app bar juga punya properti background color.
Kita ambil koleksi colorsnya, colors titik, contohnya pakai div purple, simpan, munculnya seperti ini. Nggak boleh warna yang lain, contohnya indigo kayak gitu. Oke, ya. Ada info Pak, nanti recordnya bisa dikirim nggak? Oh, oke. Oke, berikutnya kita akan masuk ke bagian body yang isinya adalah kolom. Si kolom dia punya property children yang isinya adalah 2 kontainer dan 1 image. Kita bisa tambahkan di sini property children. Nah, di sini ada array widget. Jadi kita bisa masukkan beberapa widget. Pertama adalah kontainer. Masukkan 1 kontainer. Berikutnya kita masukkan juga 1 kontainer. Berikutnya kita masukkan image. Image-nya adalah network image. Dua kontainer dan 1 image. Coba kita akan cari 1 image dari internet. Image corona. Gambar yang kecil berarti dari fiturnya ukurannya adalah icon. Corona extra. Kok aneh-aneh? Coronavirus. Corona. Ada yang benar. Nah, ini dia. Kita buka link di tab baru. Kita lihat. Nggak bisa ya. Yang lain. Sorry, agak lama carinya nih. Bisa kan?
bisa ya simpan dia. Sulit banget cari gambarnya. Apa aja dulu deh. Habis nih waktunya. Alisa, jangan berisik Alisa. Sulit sekali dapatnya. Oke, kita lewati dulu deh. Nggak dapat gambarnya saya. Kita lanjut ke kontainernya dulu. Oke, si kontainer dia punya width lebar, dan kita buat semua area kita gunakan double dot infinity, terus colornya kita ambil colors dot asal aja random, terus isinya kita taruh di child, terus pakai widget text. Isinya adalah apa itu COVID-19. Kita lihat dulu hasilnya. Simpan. Nah, ini adalah hasilnya ini. Warna hijau. Pink. Oke, berikutnya kita akan coba menggeser dikit si kontainer ini ke bawah. Kita gunakan margin add insert. Kalau menggunakan all berarti semuanya, contohnya gini 5, berarti dia akan digeser atas, bawah, kiri, kanan sebanyak 5. Tapi kita hanya perlu bagian atas saja, sehingga kita gunakan property only top titik 2 5.
Dia hanya dari atas saja, kanan, kiri, bawah tidak terpengaruh. Selanjutnya, supaya ada space kosong antara si kontainer sama si teksnya, maka kita tambahkan padding pada objek sebelum tag. Ya. Cara gampangnya, kita letakkan kursor di teks, di widget tag maksudnya. Setelah itu, yang tanda kuning ini diklik, terus kita pilih, bukan yang di sini, di kolom ya, nah, sini. Wrap with padding. Jadi padding sebanyak 8 semuanya. Biarkan aja default seperti ini. Kita Ctrl S, hasilnya adalah ini. Kita akan rubah warna si teksnya. Maka pada widget teks kita tambahkan property style dan panggil text style. Pada text style ini baru kita panggil property colornya. Kita isi dengan color dot white supaya tidak terlalu ke kanan. Saya enter, simpan. Oke, apa itu COVID-19? Nah, bisa kita tambahkan juga, contohnya adalah font weight, font weight dot bold. Oke. Satu kontainer udah selesai. Sekarang kita masuk ke kontainer yang kedua. Sama, widthnya kita ambil seluruh lebar device, gunakan double dot infinity. Tetapi si colornya kita gunakan decoration. Kita akan membuat gradient. Kita ambil box decoration. Nah, si box decoration dia punya property gradient. Kita isi dengan widget linear gradient. Ini ada colornya apa? Saya taruh di bawah aja supaya bingung. Kita isi dengan list color. Roy-nya adalah warna pertama dan kedua. Saya ambil warna pertama adalah colors dot apa, warna apa nih? Purple. Yang kedua kita ambil colors dot teal Asian. Random aja, terserah ya. Terus si linear gradient dia punya mulai dari mana. Jadi kita mulai begin alignment dot
Dari atas berarti top center. Dan berakhir di mana? Di end. Dot bottom right. Jadi boleh kita pilih apa aja sesuai dengan selera. Kita simpan. Dan kalau kita lihat di sini belum ada pengaruhnya karena si kontainer belum punya isi. Kecuali kalau kita mau atur tingginya. Contohnya saya atur di sini height-nya 100. Simpan. Sini ini. Ya. Tetapi kalau seperti ini, nanti kalau datanya lebih dari ini, maka akan keluar dari daerah. Jadi sebaiknya kita gunakan dengan cara yang pertama. Jadi height-nya biarkan aja mengikuti datanya. Hapus. Kita akan isi si kontainer pada property child-nya. Kita isi dengan teks isinya. Cari dulu di sini. COVID-19 adalah ambil satu ini. Loading internetnya. Error. Laptopnya nggak kuat kayak karena ngerekam nih, terlalu berat. Mah, anak-anak mah berisik mah. Saya ngarang aja lah. Ini adalah istimewa COVID-19. Oke, kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya ada seperti ini. Dan kita akan coba padding di teksnya. Letakkan kursornya di sebelah widget teks, terus klik icon lampu, kita pilih wrap with padding, simpan. Sini ini. Kalau mau ditambahkan properti style untuk mempercantik teksnya.
Nah, colorsnya kita ambil warna apa? Simpan. Sini ada, oh jelek. Jelek aja. Oke, ini hasilnya untuk kontainer yang kedua. Berikutnya kita ambil satu image dari internet. Kita cari dulu. Sulit sekali cari image-nya. Ada gambar benderanya. Nah, ini saya dapat gambar Bapak Presiden aja lah. Ya, mungkin itu aja untuk live codingnya malam ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.